kula terangno. Sing diarani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok-sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya itu sing gawa nang dalem atau pembantu. Kuasa kunci. Ngono ku ulama ku mikir. Kira ulama dia atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane aja pah-poh tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu, itu benar. Juga terusannya ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa, tapi urusan mutekom do pejabat, ini kekuasaan. Jadi ini bakas tahu, bakas kuasa. Seperti itu ya urut ini bakas tahu, bukan bakas terusannya ayat layak alam juga. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatin yang zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknanya ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir bi'ilamihi karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki. Ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Kowe goblok. Goblok banget. Lah kene ya darane kafir banget. Ijek mendingan kene. Darane kono mau goblok banget. Kono darane kene kafir banget. Jadi ini setengah-tengah. Kafir musuh goblok gak jane ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe menuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti wong tuduhannya wong goblok wae napa. Tapi masalahnya kue tak bela-bela ora hafal Quran itu masalah. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi, saya pegang kunci rumah karena saya penguasa, maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta, maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya lataf tahun al-Qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir wong goblok itu serati mau nyata. Gitu. Umatku udah seneng duit, alhamdulillah, ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap baik gue seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Zaman akhir itu kiai ini gue seneng. Sudah para Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae dadi. Allah kan gak ada kitab Asrotisa Alamat Kiamat. Itu sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan, itu sapa? Ya kowe Quran dimaterikan. Ya kowe. Jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Ini wis zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah, sudah kok. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Enggak murid gak modal. Iya, kalau murid isi itu obat jenggot baru nih. Kalau hafal Quran rawani. Golek sunnah yang gak pati susah.
Nah, ini namanya ngapal Al-Quran. Oh, itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelah kebo Mas. Nggih kebo. Ada sapi kebo ya. Sebenarnya sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro, betul. Paling doa magung piro, Mas? Sowe nak kiai cilik itu sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik mambung piro? Sosok. Padahal mau yang untuk 500 tok sowe. Mana aku wong keramat terus sama aku tetap kuat tuh. Wong keramat itu pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rumakno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas layak alamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin. Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul. Jelas ya. Makanya Rasulullah Muhammad SAW yang ngerti kelakuan ning zaman akhir ngerti. Tapi berkali-kali ngendikan uridot ali ya ummati kada wa kada. Umatku ditampilno ning aku. Raine ngene. Pidato tapi untuk supir sono. Oh, wis pirsa kabeh. Teko ngaji tapi turu yo pirsa kabeh. Makanya donga ngaji digenti bismika Allahumma. Kalau donga ngaji kok bismika. Bismika. Ada kiai sanggang mangkalnya gitu. Bu, tahu doa ning ngaji nopo? Bismika Allahumma ya. Nah ini kan mau ngaji Pak. Nanti kan tidur. Itu Nabi hampir sosok. Sampai ngendikan akhir zaman itu wong rebutan api-apian bangun masjid. Itu kita yang baca hadis tahu mulai dulu. Saya karek delok. Oh iya. Napa karek? Delok. Lah sembarang parah iku ha, kira usah tersinggung biasa. Zaman akhir ulama sidik tukang pidato. Biasa rasa tersinggung biasa. Wong iku yo hadis tenan iki. Sedekah biasa. Iku tenan to? Tenan. Isi situ biasa. Nah itu mungkin, tapi tadi ngertinya Nabi apapun hebatnya bi'iklamillah. Napa? Bi'iklam. Jadi kalau Allah zuhara lahul amru binafsi, nah Nabi bi'idharillahi lahu. Karena Allah menjelaskan ke beliau. Makanya jelas ayatnya apa? Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha mir rasul. Allah itu zat yang tahu kendali barang gaib dan kemudian tidak pernah diizharkan, diperlihatkan sama yang lain kecuali man irtadha mir rasul. Misalnya malaikat Israel nyawane Tuhan teperoh kapan mati ini. Lah nek terus piye? Padahal tadi kan katanya nyawa itu sirrun min asrorillah, tapi Israel tetap ngerti kapan ngambil Tuhan. Pas pidato pura kan yo tetap ngerti. Artinya apa ya? Karena dingertikan. Apapun hebatnya Israel ya karena dingerti. Malaikat Mikael. Iku yo rapati rezekimu, makanya harus dikekno. Tapi nanti kalau sudah dingertikan, jadi semua malaikat taunya dingertikan. Makanya selalu objek. Selain Allah pasti tetap makhluk. Misalnya wong alim ya dialimkan, wong bejo ya dibejokan. Makanya sebagian sapa itu jarang baca ayat khulun, bagian kira yudkhulun karena wong buswarga lah ya yudkhulun bukan yadkhulun. Jadi ini penting saya utarakan. Jadi gue gak usah anut aliran sing aneh-aneh. Ayatnya jelas. Kalau makhluk itu tidak akan ngerti barang gaib. Ayatnya jelas tapi kayak apal musito. Aku apal 30 juz. Nah, kalau kok didalili, ayatnya kan jelas layak alamu gailah. Jadi terus nolak nggak raiso. Gua mana sih surat jin mau? Gue raiso. Ya ini apa? Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Itu jelas ada istisna illa man irtadha. Tentu apapun hebatnya Nabi tidak akan sehebat Allah itu pasti.
Tapi tetap ada hal-hal yang Nabi itu perso, meskipun itu kategorinya alam gaib. Ya, tapi ya tadi yang dalam konteks yang beliau dimengerti. Yang paling masyhur ya perang Badar itu paling masyhur. Nak kowe ora ro saking gobloke wong kan. Perang Badar itu Nabi itu wis aneh tenan, bener-bener aneh. Ketika perang Badar cara teori kan pasti umat Islam itu kalah. Orang kok mungkin kalah pasti kalah. Dan itu sahabat itu yakin kalah. Mangkat itu siap mati. Orang siap urip tapi siap mati. Orang kalau saya ini mangkat pidato siap panen. Dia itu orang berjuang itu siap mati. Ya iya orang. Wes disangoni jadi sebut wabil khusus ya. Khusus Saibul Fadilah. Kadang ana sing ngeterusun Saibul Fadilah wal karomah. Wal musibah bahwa itu sahabat. Makanya sahabat itu luar biasa. Makanya kita semua mencintai sahabat, semuanya kita cintai. Karena sahabat itu luar biasa. Perang Badar itu perang yang pasti kita itu kalah. Sehingga kata para sahabat, ya Rasulullah, punya kegiatan jihad yang lain, tapi jangan ini. Tapi sing gajarannya bodoh. Ujar Kanjeng Nabi, "Ken arah melok perang aku tak berangkat di la akhrujanna walau waqti." Saya akan keluar ke Badar meskipun sendiri. Singkat cerita sahabat karena Nabi gak bisa dipenggak ya. Padahal Nabi diingatkan ini perang gak imbang, peralatan kita kalah. Coba ya perang itu pedang sitok kadang kanggo wong 5 wong 3. Wong perang kok pedangi gede. Terus ora masuk akal. Wong sitok itu lucu. Wes lucu tenan. Perang Badar itu. Sehingga sahabat realistis tuh nggak mungkin dimenangkan. Akhirnya sahabat itu ya berangkat tapi bergeremeng. Malah anak santri geremeng biasa. Ya berangkat tapi geremeng. Geremeng banget. Jadi berangkatnya ya bergeremeng. Sayangnya Nabi. Harapan Nabi ini tak biang. Tapi tetap mangkat. Geremeng. Ya geremeng nganti neng medan perang ya cek. Geremeng. Nanti disebut wa'id ya'idu kumuwah. Terus ini kenapa? Kama akhrajaka rabbuka min baitika bilhaq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Quran mah ngakoni bahwa orang-orang mukmin yang berangkat itu lakarihun. Orang seneng banget. Gremeng lho gremeng. Nah, mbok terjemah ra seneng sangat ekstriman. Sing jelas iku gremeng. Ijadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyan. Terus ka'annama yusaquna ilal maut. Mereka itu yakin perang itu mati ya sudah. Gak kaya wong saiki berjuang panen bisa iku jenis berjuang itu mati. Saiki sangu kurang gremeng. Wah iku ora lam yajid arfal jannah ora bakal do ambune apa swarga. Nah gremeng lah kecuali kayak ikhlas. Sekali gremeng wis tak lapor pangeran jum mlebu swarga. Protes nek mlebu swarga cek gremeng. Nah tapi sahabat justru itu Gus Afiful Bianya. Jangan kira gremeng itu buruk, enggak. Gremenglah tetap berangkat. Artinya gremeng itu haknya diri sendiri. Panjang ya orang nabi wae gremeng ya lah basaria. Tapi tetap berangkat. Kayak gue ini jadi sahabat ideologis tetap razino kan apa? Bekar-bekar lah, sementing ora zina. Ora usah mbok ilangi sahabat. Jadi itu cara Tuhan menguji, no? Cara Tuhan. Gremeng. Tapi kanjeng Nabi malah aneh, bareng untuk perang Badar wis sahabat do gremeng malah ini ngendikan ngene. Hadza masra'u Abi Jahal wa hadza masra'u Qadha itu disebut situ-situ. Nanti Abu Jahal itu golengnya di sini. Ini Utbah di sini, Saibah itu sekian tempat Nabi nunjuk. Kan datangnya ke Badar dulu Nabi ketimbang orang. Jadi sahabat-sahabat ini malah para men. Perang wis mesti kalah ya malah. Malah sing nopo? Dan yang disebut pertama itu Masra'u Abi Jahlin. Napa? Masra'u napa? Abi Jahlin. Akhirnya wis perang tenan. Nah perang ning dinggon canom iku penting. Nggih, kalau balik-balik canom iku penting. Mulane Quran iku canom penting. Innahum fityatun amanu. Fityah iku jamake napa? Fatah. Canom iku penting. Ya sak muni-muni ku cek nom. Cek brewo cek muat. Saya ngi sunah Rasulullah dia juga beriwa itu orang gitu. Apalagi Quran. Iku perang itu wong Ansor mas. Iku wong nom. Lancan nom itu penting. Wong Ansor itu raro Abu Jahal. Jenenge Muawid itu raro Abu Jahal. Ono saudara kembar. Jenenge Muawid itu saudara kembar anaknya Afra. Afra itu jeneng lanang. Iku orang Abu Jahal. Perang itu fokus. Takok Abdul bin Mas'ud.
ya Ammi. Mulai dhisik wong Arab padha bingung sama surat dulur lah nak. Mulai sepuh dipanggil apa? Ammi. Man, lek sing jenenge Abu Jahal sing. Lah tak koyo mek. Lah kok tak Abu Jahal. Balagoni annahu yasubu Rasulullah kadza wa kadza wa yu'di Rasulullah. Sing paling nemen ngalarani Nabi ku jare Abu Jahal. Aku ben. Terus fawawa la in lagi dulu. Kalau saya ketemu dia pasti saya serang ibarat seekor serigala. Abdul Nasir itu rada tua beneran dari cara dene karo Wijal kira-kira kalah. Ditutup sampai sapa? Abdul Nasir. Caloro canom. Iku Abu Jahal disumerang walhasil kena nganti mati. Lah wong kafir ya menungso bareng pimpinane mati. Iku terus lemes. Lah iku la yatajawazu ma adahun nabi. Para ulama sepakat apa yang tokoh-tokoh kafir yang mati tadi itu tidak melewati apa yang ditunjuk. Lah iya maksudnya ngene, iku hadis sahih. Kubu sebelah kudu ngakoni iku hadis sahih. Iku artinya Nabi kan perso barang kok itu jelas belum terjadi. Ngono maksudnya nanti jae ngono. Paham ya? Itu sampai sak matine sak tempate nanti Abu Jahal gulinge ning kene itu disebut. Iku kanjeng. Lho lah ya tapi tetep ngertine Nabi ku bi'illah. Nah Allah bi nafsi. Mulane misale ana hadis kok Kanjeng Nabi iso nyafaati terus mbok dalili manggal ladhi aswaid ya ora sambung. Nah Allah nyafaati bi nafsihi. Lah Nabi nyafaati bi idzni. Ora kok iku terus nafekno syafaat. Ya kadang-kadang orang percaya syafaat kan dalile apa? Manggal ladhi aswaid tapi ini enggak ada syafaat hanya milik Allah. Ya orang syafaat tok masih bumi milik Allah tok. Ucap kok goblok kira karo. Masih langit yo milik Allah tok. Lah kok melok nggoni. Paham? Masuk beras supaya Allah tok. Lah kok sing mangan. Dong. Itu gue pidato ke Tuhan. Enggak akeh ya itu. Saya kelas nos tenang. Sekau. Gue raja. Kene kawulane pangeran dadi luwe lancar. Dadi eling-eling. Jadi mulane ke sing alim sing waras, ya alim ya waras. Jadi kalau Allah mensifati dirinya, itu ya ben mergo Allah itu nyifati bi nafsi. Tapi nanti misalnya Rasulullah di mukjizat duwe fadhil ya keben, tapi tetap biiznihi. Jadi misalnya kowe ora percaya syafaat kok dari juga ada syafaat kecuali milik Allah ya betul masih langit bumi ya milik Allah tapi kita menempat di bumi biif nih nanti kalau Allah sudah gak berkenan ya wes dipateni buah ya buah cara begitu ya sudah dia seneng mesti buah gampang toh ngaji paham gampang toh ayo gampang orang yang bantu ora gampang paham jadi paham ora paham buang kuning jadi jelas ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya layak lamuha illahu ya keben pancen seperti itu binafsihi. Tapi kalau Nabi perso sebagian barang khaib ya keben tapi tetap bi'ilamihi atau bi'iznihi. Ya wis berapa alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada. Iku jawan terus ngendikan fa innahu yasluku min baini yadihi wa min khalfihi rasada. Kalau orang-orang dekatnya Allah itu ring satu untuk melihat alam gaib. Ya tentu tuh Gus. Wong malaikat mati kowe nggo kos nggo kaya semacam mangkok ya mungkin cara saiki iku data ya. Data database sing wong mati ku sapa. Mlaku paten ijek pidato jese. Lah malaikat itu ya iso iskal, malaikat itu tetep ora pinter tenanan, pinter sing paling pinter ya pangeran. Malaikat itu kadang iskal. Jadi malaikat itu ya bingung bareng, pancen ya tetep pinter pangeran. Masyhur cerita malaikat bingung. Israel itu dikongkon jabut Tuhan misalnya, itu negara India. Misalnya loh, kira rasa wedi misalnya. Jebule Tuhan itu jejer Nabi Sulaiman yang Palestina. Ya kroni lah melok sowan melok. Lah Israel itu pas sowan Nabi Sulaiman. Berarti oleh mentelengi Tuhan itu tenan. Mubalek kok ning kene. Padahal prosedure itu tak matikan ning India. Oleh menteleng tenan. Nabi Sulaiman tersinggung, tamunya kok dipentelengi piye? Sayyidul Fadilah apa? Pentelengi itu gak terima. Nabi kan wani bully malaikat wong nabi. Akhirnya malaikat Jibril ditakoki. Kowe piye to tamuku kok pentelengi ku piye?
Wong loro tapi omongane rahasia nganggo sandi. Tahu ora paham tuh. Wah akhirnya suwe-suwe iku Gus. Cara Jawa itu kemenusan. Akhirnya Toha itu ngerti malaikat Israel. Cara Jawa kemenusan. Jadi fisiknya Israel sampai kelihatan. Wedi, warang roh Israel wedi. Balik lah wedi tuh. Wedi, balik lah tetap wedi. Wah akhirnya orang berhubung kroni. Niku ya Nabi Allah Sulaiman. Kali ini saja kalau silai angin tak menghindar ke Israel. Coba akhirnya warati. Iya. Wah dia semua ke Israel. Sajane wis kesusah pejabat ning kono tapi kan enggak sesuai prosedur. Karena prosedurnya harus di India. Malah toh aku kotor langsung. Pas langsung. Sesuai prosedur. Jadi terus akhirnya pada peristiwa itu Israel takoki, "Lha mau kok ngowah-ngowah maksud kula niku iskal. Wong dikan mendatangi dia kok tiange pinggir jenengan. Mulane kula niku ngowah-ngowah penolongan kok iskal." Terus camal mati takoki Israel. Lah karo dene ki lha apa yo terbang ning dia. Aku wedi. Dari toroke awor aku. Wah, aman. Perkarane standare kan ning artinya gini, tetap ya tentu kan nggak mungkin malaikat Israel kok. Lah padahal ana ayat wa matadri nafsum bi ardin tamut. Tentu Israel tahu orang ini mati di mana. Tapi ya tahunya tetap ditaukan, apa? Ditaukan. Piye-piye dekne trimo makhluk. Paham ya jelas ya. Jadi kalau ada ayat-ayat tentang spesialnya Allah la ya'lamuha illahu itu tidak bisa menafikan misalnya Rasulullah pirsa sebagian barang tetap sah yang Allah taunya binafsihi yang selain Allah biiznihi atau biilami dong yang jelas ya. Oh pinternya sajane ngaji prayus sah sudah pinter no. Lah kula direncana kan 2 minggu sesuai sak wulan sesuai 3 wulan mergo wis pinter kok wis pinter dadi mosok sekolah ra ono khatame kok. Iki apa-apa, mahasiswa berapa tahun ya? Tahun. Padahal iki 3 tahun, kan setahun. Wong ora pinter-pinter sini-sini kok. Musim goblok guru dia apa murid. Dadi murid goblok kadang-kadang salah gurune lho. Iya lah mulai nanti. Khatam malah khatam. Kadang orang khatam wis do mati. Teng Jogja santri kula sing mati nggih kadang njenengan saya. Ono sing ngaji semir 70 tahun, ngaji setengah tahun kok pamit. Gus kula kok wis mati Gus, tapi aku murid. So nek akhirat aku om. Jadi jelas saja nih gampang kok ngaji ku gampang ya, tapi wow, syaratnya nganggo guru. Mulane mantak lama bila sehen fasehu napa? Wong maknani layak alami wa illahu terus kecangkeman tok dinti. Mulane hadis sing nerangno Nabi pirsa barang kok iku hadis mau untuk mbahmu. Sing mau untuk utak temi ngono. Maksudnya itu ngaji, wis jelas. Utawa misal minimal hafal Quran, ayat tentang ghaib itu berapa? Minimal. Delok kamus tematik. Allah nyebut kata ghaib itu berapa kali di Quran, terus dicari di semua ayatnya. Nanti kan ketemu ayat di mana ada kemungkinan makhluk itu tahu barang ghaib meskipun dari dengarkan. Enggak apa-apa, tapi kan akhirnya tahu kayak tadi ayat di surat apa jin ya tadi. Surat jin fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha bir-rasul. Jelas ya. Yo, jelas yo. Jadi banyak kayak Rasulullah itu coba kalau sampean baca kitab Bukhari, utawa maca ora yo ora. Nah, khataman aku sering do tau. Yang pondok di, tapi yo mau urun selawatan tok. Selawat ini Surabaya. Mapal tanggalnya khatam. Kalau kula ra mutu, ngaji niku ra mutu. Kok mutu. Cuma di bang ngaji ya kok ngaji. Selawatan wonten iki lumayan ngono ae, tapi ora mutu. Selawatan yo sing eling Nabi diwakorin wasaki nate nganteng. Ya tapi di bang ra jawab ya ta belek. Tapi aja arep diganjar. Wong lafate ra jelas. Lafate piye ora jelas. Ora jelas yakin. Iku piye jek lafate piye pas iku. Sing biasa nyenggai. Piye jek piye nek sing biasa wae. Wong selawat itu ana sehote, ana adabe, ngono tok terus dadi opo. Serwai diloroi jare gedeng selawat didukung mosok ana redaksi selawat ngono.
Ben ngono, zaman akhir ben ngono. Tapi aku yakin ngaji Nabi maklum. Wis rawong bulet terus mesti maklum. Oh Nabi wis pokoke bil mukminina raufur rahim. Sake welas, rong ora jelas ora apa-apa aja mesti men. Sekarang ngaji Nabi ketemu wong desa nguyone masjid tibar. Iya bener kok. Wong desa. Barang sahabat do ngamuk beno cung ben. Wong isane nguyone. Kaya apa Nabi? Wong lan wong desa nak ngelem Nabi sudah langit. Padahal ngel-ngel wong tenan. Ana wong desa iku salat ngomong kan dadi salat ambek kanca-kancane makmum Nabi malah kenalan jenengan dalem putih. Sing ditakoki model desane dijawab. Kula saking mriki oh lebih. Sahabat-sahabat sing gak mudah-mudah bukan ekstrem untuk ISIS kan. Ngamuk. Salat kok omong-omong ae. Gak sah. Ya langsung ngamuk. Gak sunah Rasul mesti ngono dadi. Tapi barang bar salat geger ana geger-geger Nabi besok. Niku wonten salat omongan diamuk munib ngono. Munib mirip kan wedi Nabi kanjeng Nabi tetep wedi. Ya tetep wedi. Ambek Nabi wong desa digandeng. Oleh ngendikan Nabi ngene, "Jom wong desa itu jom inna hadhi salat munajatun wa musafatun wong salat iku bebisikan ambek pangeran." Dadi salat iku hubungane mbek pangeran. Ya mulane nek salat omongane mbek pangeran wae. Terus lae suhu via kalamun adamiyur berhubung salat iku momen omongan mbek pangeran ya ora omongan mbek. Kowe kok langsung desa malah golek muni. Yo ngono nak ngajari ra kok. Jadi waktu itu dipek menangin. Fawa wa wajatu mu'alliman ahsana min Rasulillah. Fawa wa man taharoni wala baroni. Demi pangeran Nabi itu mu'allim terbaik. Beliau tidak nyentak saya tidak. Orang kaya iku. Jadi waktu itu kemarin batin udah wasop. Jadi Nabi itu kayak apa? Dia oleh istilahnya sholat itu sederhana. Indah di sholat munajat. Sholat itu cuma omongannya kok pangeran mah. Ya orang omongan ambek lihat. Nah, terus ulama fikih berdebat ini, lagi senengane ngomong ekstrim. Kan nggak ada riwayat orang tadi disuruh kodok. Itu debat. Kodok enggak. Nah, wong kaya aku kan wong moderat. Kayak orang riwayat kon kodok. Wong koribu ahdin bil Islam. Lah jarang fikih wajib kodok. Lah kowe nabi tapi orang riwayat kodok kok kowe kecangkeman. Tapi yang jelas seperti itu. Rasulullah itu memang figur yang luar biasa. Jadi santai. Jadi Nabi oleh ngadani sana. Bahkan beberapa hadis itu baru kayak wong Arabi. Wong Arabi parah, wis parah. Padahal sing ngaji ning kene iku 90% wong Arabi. Wis kudu sabar wong Arabi. Wong desa kan gak iso mikir, tapi karepe akeh. Sekunane ngono, ora iso mikir tapi karepe akeh. Ratan rusak jare. Soale pemerintah ratan rusak dibarno. Ndekne ora tau mikir. Pemerintah bangun kan nganggo duit, apa ndekne tau bayar pajak. Ya ora tau mikir. Tapi pantes, enake kan pantes. Lagi ini sekadung kiai, ya pengen kan gak pantes. Sampai men protes pemerintah lho kok bayar pajak kok. Amen apa? Salahnya rusak. Protes. Pantes protes aku kula di mobil bayar pajak terus. Nah, gue protes atas nama apa? Sepeda motor mau blong. Kok kirim pengratan elek itu terus tinggi. Orang ditangkap polisi satu. Nyusu untung, gue sing syukur rasa ditangkap. Meskipun blongnya rako colongan, masa kok pedutan. Mau apal kabel. Ini Pak Indonesia, nih kok. Iku cara polisi tegas, itu gak sedeng mas kantor polisi. Boten. Gak sedeng ya? Gawat. Gak sedeng. Saya Indonesia, Pak. Saya. Wong desa yo nak ngaji, iku mesti pikirane sing dikarepno dhewe. Ora ngarah mikir ngaji, iku sekunane kuno. Tapi pantes apa? Pantes. Kanjeng Nabi tahu khutbah, iku bakas akhirat. Iku pikirane wong desa ngene. Pas iku panas banget. Ya Rasulullah, amin bakas akhirat iki lho dunya iku ora ono udan. Sapiku udah mati, untaku udah mati mergo ora ono. Mesti ku bakas iku empuk penting iki sih. Lah Nabi wong asline rapati berkenan tapi wong Nabi kadung apian. Tapi tetep rapati berkenan.
Makanya saya cerita keramatnya Nabi Sinten Musa, tahu kan ngendalekno napa? Bumi. Sebetulnya semua nabi itu pernah diberi otoritas Allah untuk mengendalikan dunia. Cuma ketemu Nabi Musa, sapa koron sial. Kalau ketemu Nabi Muhammad aman deh Jawa. Aman. Walhasil Nabi akhirnya spontan, gak perlu istisqa, gak perlu apa. Langsung, ya Allah saya minta hujan. Langsung hujan saat itu juga. Makanya Abu Hanifah itu menentang sholat istisqa. Kalau diriwayatkan dari Nabi. Karena Nabi itu tidak pernah sholat istisqa dengan cara malik ketu, malik serban. Cara Abu Hanifah. Ya cukup begitu. Mana nih istisqa cara dia lugotan minta hujan. Ya gak perlu sholat. Ya makanya Nabi kan gak perlu ngono mandi. Jadi Imam Syafi'i lah misalnya Nabi ngono tok mandi, masalah kita. Bebek nangis ora mesti mandi. Sono kiai sing beling Mas, sing ahli falak. Salat istisqa ngenteni diitung iku wis wae jadi dalwi kan, nang wae iki aja lah. Gayane istisqa tapi wis diitung. Mergo macane cara falak wis wae apa? Jadi kamane konsultasi BMKG lho. Iku istisqa dake yo jeneng. Nah kula jarang ngate istisqa nganti saiki. Bukan karena benci ndak ya timbang ramadi isen sak terus mereka kadang-kadang Allah kayak kering panjang itu ya hukuman, kadang yang kerjekeni pangeran ben ngono pangeran kadang kula nate temriki kekeringan tuku banyu pancen ya rezekine bakul Biwil gawat. ya tapi ini mboten donga kekeringan mboten biasa wae maksudnya pangeran ora usah atur mung sing itu nyok kok atur. Singkat cerita, akhirnya Nabi itu nuruti tapi rapati berkenan. Wah hujan, mati seminggu. Waranin lah, wong desa mestinya kan perasaan. Aduh, aku mungkin aku kurang adab, apa piye kok malah hujan nganti mati yo, sapine malah katut banjir. Lu mau yo ora kok insak malam ini ya Rasulullah, kula kan hujan ku ben sapine iso ngombe. Saiki malah rusak perkara kebanjiran. Lu malah nyalano meneh iki. Wong desa. Oh, sing desa repot. Akhirnya Nabi itu ngomong Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma alal akam wal awdiya wal asyar Nabi ya Allah sing udan namung tenggene wadi tenggene kayak apa Nabi iso ngendhaleni udan itu dikongkon iku salah sasaran ning gone iku wae ning kali iku Kanjeng Nabi jadi Nabi itu iso ngelola emosi ini iso bisa sahabat liya ngerti wae Nabi kemarin donga rapati berkenan mulane dadi ngene nek sing akabiri sahabat malah wah iki bahaya iki. Wong desa gak malah diparani nek suwante. Halakatil amal sakniki gara kuwas. Nuto ya. Habis kena beduwi resah. Ampun. Semana ayat al-arabu asadu kufra wa nifaqan iman. Wong desa itu pantes iku wangkok. Ya tapi apike yo ngono. Wong desa entek dasinan yo lucu. Misalnya wong apa matun terus dasinan biasa pangeran ngersano diteling-eling kula suwun enak ngaji Quran itu lewat ulama sehingga ayat layak lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang tidak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kuside ulama Kasir hukum. Ya itu rapalan terus no. Itu fakta loh. Fakta. Banget fakta nih orang terima fakta banget fakta. Mungkin jatuh orang jam kok sing jadi ilmu orang menit. Liane ku jagel kabeh. Ono Mas. Dari 2 jam pidato sing nilainya ilmu pirang persen? Piro nih? 5% aja apik 5%. Maka temen. Biasa nih pidato 2 jam. Sing ngomong kok lho ora sing wong alim lho maksudnya sing. Wong alim karuan iso 2 jam ya ilmu kabeh. Nek sing ngomong kok pirang-pirang kok betul kok ora butuh sensitif. Tak sopan ini juga akhlaknya juga arogi ya jadi wong desa mulai desa iskono mulai malaikat itu ngadepi wong desa itu seru bagus tapi pangeran gak gitu jadi
Mulane ana pepatah ning arep man beda Java. Agar wong desa iku Angkot. wah. Ya angel kandhanane piye. Tapi apik ngono, pancen pangeran gawe ning ngono. Iki kudu rito sepanjang pangeran apa? Tapi paling parah itu suku Bani Tamim. Bani Tamim itu parah. Parahnya gini ya, mereka itu punya mainstream berpikir, wis rodok kota. Nah, saking kotane itu, padahal wong desa, tapi gayane gaya kota. Iku nak sowan Nabi, mulane iki peringatan gue kangkang siapa saja. Santri-santri sing seneng aku seneng dia. Sowan Nabi, nak salam Nabi Rahmatu ya tersinggung tenan. Padahal berkali-kali saya bilang, seorang ulama terutama sing sepuh, saya ulang lagi terutama sing sepuh, kalau sudah pulang itu ya milik keluarga. Terus ngaji rong jam ning majelis mau sopo kejar sowan. Terus kapan istirahat? Kadang kan mungkin lagi ning jeding, kadang lagi napa? Dahar. Macam-macam lah kan namanya kan tetap butuh jadi kejar. Sampai jadi ayat innal ladzina yunaduna kami wala sujuran aktsaruhum la yakin. Allah juga sampai walau annahum sabaru hatta tasuja ilaihim lakana khairun. Kalau Nabi sudah keluar kan milik publik. Kan nggak fair, misalnya saya sudah mulang begini, kan misalnya Mbak Winda atau anak saya punya sesuatu kan ditunda. Nanti ini bapak ngaji. Keluarga sudah fair, tapi kadang kamu tidak fair. Ketika sudah pulang kan Kejar. jadi harusnya kan fair kan, keluarga sudah fair. Ketika ngaji gak di. Betul, saya kalau di Jogja itu istri saya yang SMS aja nggak berani. Karena saya jenis orang fokus. Kalau sudah di Jogja ya kerja, saya kerja di UI, kerja ngaji macam-macam. Enggak. Nanti kalau sudah Selasa jam 2 baru berani SMS. Misalnya titip apa baru SMS. Tapi jam 2 Selasa sudah keluar dari kantor. Kan nggak fair kan? Misalnya kadang nuruti marep. Aku lo gak disowan teng naruhan. Nek ning Yogyakarta ketemu kok malah ada moro naruhan. Jadi makanya terus Allah duka. Semenjak itu terus Bani Tamim dikandani pangeran, sing ngandani pangeran ra trimo wong. Pangeran sing ngandani. Malah muni ngene. Ya Muhammad, kowe ada ra metu medhuki aku. Inna zamana sainun wa makhana zainun. Sekali saya ngritik sak donya ngritik kowe. Jadi kamane mampu teori media. Ini wong desa. Ya tentu oknum Bani Tamim, tidak semua Bani Tamim. Tapi hebatnya Rasulullah itu Nabi ngetokno Nabi tenan. Beliau keluar hanya ngetikan gini. Zaka Allah. Yang kritiknya benar-benar jadi kritik itu kalau Allah yang kritik. Zaka Allah. Dia akan ngomong inna zammana syainun wa madhana zainun. Kita sekali mengkritik itu jadi syainun. Jadi celaka bagi kamu, dan kita sekali muji adalah zainun, jadi hiasan bagi kamu. Nabi keluar menjawab zaka Allah. Nah Allah nak muji tenang. Nak ngritik berarti kita salah Terus Nabi masuk lagi. Makanya seorang kiai harus pakai sing dikersakno Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ora usah peduli mek sing muji atau sing ngritik. Zaka Allah. Lan aku kepikiran tenan nek sing ngritik pangeran. Ngritik terus mbiarno wis. Ini harus aturan main itu harus jelas. Zaka Allah. Itu sing napa? Mereka kurang ajar tenan sampai bilang gini. Muhammad, kita ini kelompok besar loh. Kamu bisa jadi nabi punya pengaruh itu karena kita Islam. Kalau kita ada Islam, kamu tidak siapa-siapa. Jadi ibarat kayak makmum demo lah. Kalau saya tidak makmum, kamu tidak jadi imam loh. Sesuai santri ya demo. Kalau saya ada santri, kamu tidak jadi kiai. Sesuai sing udang hafid-hafid. Kalau tidak tahu udang, tidak di duit loh. Wah, ya kacau nanti terus-terus ngono. Meskipun tenan mas. Sesuai sing udang tuh ayo ngono. Jangan macam-macam loh gue. Rata sangoni rawurut. Wah bisa panjang kalau ini dituruti kan panjang. Masa wedok ngono. Ora rata kei lho niku. Kamu tuh ora gelar rata kei lho. Wah ya repot ngono kabeh yo. Iku wong desa. Akhirnya ana ayat turun yamununa alaika an aslam. Mereka ngudat-ngudat kowe Muhammad karena mereka Islam. Maksudnya karena mereka Islam Muhammad kita ini muslim loh. Gara-garanya kita muslim kamu punya pengaruh besar. Kalau kita ada Islam kamu itu tidak siapa-siapa. Allah hamid duka. Dan itu diceritakan di surat Hujurat guys. Di surat Hujurat. Ya mununa alaika islam. Allah duka. Qul la tamunnu alayya islamakum. Wes kira Islam lah usah buka-buka Islam dari pengen. Timbang ngel kalau wong kamane. Kamangane balillahu yamunnu alaikum an hadakum. Mesti itu sing syukur mbek pangeran pira-pira kowe wong desa tak paringi hidayah malah kecangkeman untuk
Kalau wong sing ngerti etika, lha jangan nek gedhe wis alamatnya desa lah, tapi tekem ora usah desa. Alamate wae sing desa, sok pinggir gang sempit, pinggir telo wis. Pinggir greng, tapi teke ora usah kota. Teke kota, ahlul hadharah di peradaban, no? Peradaban. Ben wong udah aturan. Karena kadang itu tadi, seorang kiai itu keluarga sudah menahan diri kalau pas mulang enggak di masa setelah dia di keluarga maksudnya biar fair gitu, apa? Biar orang itu kulino duit. Terus saya punya teman banyak itu dolan gitu, nyari jam yang benar-benar aman. Iya, saya itu ketemu Gus Sarang seringnya di kantor madrasah atau di kantor sekolah gitu. Karena kalau sudah keluar kantor milik publik, kalau itu ke dalamnya kalau di SMS dipanggil ya, kalau tidak ya. Karena pikiran saya takut ganggu. Padahal saya ini akrab mulai kecil teman. Bukan apa ya, karena tadi walaupun wong awam, kadang lagi debat urusan utang di bojone, assalamualaikum. Cek kok terus no. Tukaran no dia, tapi bukan berarti kita ada silaturahmi, ya tetap silaturahmi. Tapi cari jam paling aman apa? Misalnya setengah itu, waya wongnya aku ojo, awan waya koi lula. Sore ya, misalnya setengah 5 wajar atau bar maghrib. Lu malah wong udah mulai dari bojone, itu bagus itu untuk pertemanan. Boleh jam yang memang para suami sudah dari istri, itu apa itu? Ajang silaturahim. Nanti ibu-ibu juga gitu, cari ajang sosialita ibu-ibu jam ngerasani bojone. Enggak apa-apa, sama-sama nyari jam yang tepat. Jangan saling apa? Mengganggu. Itu pangeran nak belani nabinya sampai seperti itu. Ya mununa alaika anas. Kacau nak wong nuntut hak kabeh yo kacau. Aduh orang dipetui. Lah sing ngomong ini iso apa? Mesti nak golek ilmu saja latih ikhlas napa? Lu saya dari Narukan ke Jogja ya jauh. Tapi karena saya ingin mulang ya mulang saja pikiran saya. Saya tidak pernah nuntut apa. Bahaya kalau seorang kuliner ikhlas itu bahaya. Ke depan bagi agama ini tak ruang ada kemulang dibeledo turu omongan dhewe bahaya kalau seorang ulama kulino nuntut bahaya. Umat juga bahaya kalau kulino nuntut. Karena semua amal itu fa'ajruhu Allah. Wah, wis wani ngamal ya golek opah ning Allah Subhanahu wa taala titik. Ya qaumit tabiul mursalin sapa ittabi'u man la yas'alukum ajra. Orang yang enggak minta opah. Tapi nak dikai oleh aku ya ora ngono. Dene terus wedi wae bahaya ya. Ora ngerti nak dikai yo. Mana arep kok. Terus ke wedine tenanan ora. Ya tapi ini etika ya, makanya saya terangkan supaya tahu bahwa hidup itu seperti itu. Eling-eling apa walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihi laka khairan lahum. Karena tadi misalnya saya sebelum ngaji tentu persiapan. Terutama masalah materi karena saya itu tidak ingin ngaji abal-abal. Terus ya sudah kamu nunggu di sini saya datang. Karena saya tidak pernah baca tafsir satu. Belum pernah dalam sejarah saya minimal 2 atau 3 karena biasanya sealim-alimnya Imam Suyuti kadang ya ada sisik melek yang ada di Syekh Nawawi yang di Imam Suyuti tidak ada kayak tadi Imam Nawawi itu nanti lihat di tafsir Imam Nawawi ketika Mafatihul Ghaib lalu kunci itu punya akibat apa menjadi kuasa apa menjadi tahu kata Imam Nawawi dalam konteks ini maknanya menjadi tahu karena perbandingannya la ya'lamu illa tapi normalnya kan dalam banyak punya kunci itu artinya penguasa itu kan mungkin nah kira atau kepikiran punya kunci itu arahnya kemana kuasa atau tahu. Nah, kira ulama mesti tahu mikir, aku yakin tahu mikir. Cara mikir aku juga tak terang iki. Jadi kok cate Kang Teni ini Ibu Budi gitu. Tapi apa ngono? Daripada orang ahli tafsir terus tahu-tahu menamakan diri ahli malah karu-karu. Aduh jujur ngene iki. Bagus, napa? Ya lengen ya. Jadi napa? Ilmu itu tadi, makanya konstruksinya tadi ya. Jadi kalau Allah mensifati dirinya la ya'lamu wa illahu bi nafsihi, Allah tahu barang gaib itu tapi bukan berarti terus kamu gak percaya kalau ada para nabi tahu barang gaib. Kita tetap percaya karena ikutnya ayat alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahadan illa man irtadha. Tapi tentu tahunya nabi itu diiklamihi karena dinger. Tetap kapasitas nabi itu harusnya nggak tahu karena makhluk
Tapi karena kekasihnya dingertikan. Makanya banyak hadis tentang akhir zaman. Termasuk paling spektakuler ya hadis tentang Fathul Konstantinopel. Padahal Nabi itu hidup di Timur Tengah, di Madinah. Konstantinopel itu ikut wilayah Eropa. Coba. Zaman itu Mekah rapati kenal jenis Konstantin. Tapi Nabi menduga lataf tahunnal Konstantin. Makanya hadis itu yang sekarang ditulis di masjid mana? Istanbul. Kayak apa Rasulullah? Karena tadi zuwiyat li al-ardi min masyarikiha ila magharibiha. Saya pernah dilempitkan bumi, maksudnya dipertontonkan bumi. Uridat aliyah umati kada wa kada zuwiyat li al-ardu fara'aitu mulka umati kada wa kada. Sampai periode Khulafaur Rasyidin saja Nabi ngendikan al-khilafatu ba'di salasuna sanatan summa yakunu mulkan adudun. Orang semacam malikan adudun. Khalifah yang normal sing dengan tanda kutip berhak ngatas nama no penggantiku itu mau periode ini pinten 30 tahun delalah pas dihitung Said Hasan itu sentek paham gue sampai terakhir pinten Said Hasan itu bariku semuayaku numulkan adudan dan semua itu malikan bariku wes anane rojo sing tukang menggigit manane wes ora sah mengatasnamakan diri Khalifatu Rasulillah. Ya wes malah kalau setuju istilah raja wae kemuliaan nambarane Khalifatu Rasul. Yang pantas gelar itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Said Hasan. Ya niki sanggep ae raja. Napa? Pemene mbok arani Khalifatullah Pranata mau keduwuran maksudnya itu malah keduwuran. Maksudnya raja niku malah luwih aman. Luwih simpel kan, luwih gak perlu. Kalau gue misalnya mulang jalan jajal ini pengganti Gus Bah sing ra ikhlas ya akeh. Jajal lah wis aku ikhlas lah. Wis aku ikhlas lah wis. Kowe jajal buka di Bojonegoro pengganti Gus Bah. Wis jajal wae. Aku ikhlas. Iku wae akeh sing ra ikhlas apa meneh iki pengganti Rasulullah. Gue mikir. Soalnya saranane wae mubalek kan luwih ikhlas wong kan luwih ikhlas. Tapi nak ada MC ini muni apa pengganti dan situ. Bayang no terus ana gelar Khalifatu Rasul. Mulai Umar iku unik. Umar iku sopan tapi gaya. Dekne ku moh dadi wong ino tapi ya kepen dadi wong sopan iku Umar. Umar pancen wong unik. Aneh pikirane ku aneh. Ya tetap kepen sopan Mas Abi. Tapi mau jadi wong ino, iku mah. Mulane ketika dekne iku ora anak Abu Bakar Khalifatur Rasulullah, pancen dekne iku ma'ahsana simtah, sifatnya begitu baik, mirip Rasulullah. Sehingga sahabat semua manggil ya Khalifatur Rasulullah. Aku gak. Tapi nang ngono Khalifatur Abu Bakar yo Amirul Mukminin. Jadi aku Umar iku unik. Kon mengeni Khalifatur Rasulullah keduren, muni Khalifatur Abu Bakar mau ngopi padha kancane cah sosok. Kalau cara Jawa ngenyek wong ngono. Akhirnya tengah-tengah kok nyundang apa? Amirul Mukminin. Kan tetep keren, no? Utsman nak ngerasa Amir keduren balik Khalifatu Rasulullah. Ali ya balik Khalifatu Rasulullah. Ya sekian gini dengan itu balik. Namun itu tukang pidato kasaran udah. Wong drengki ya, nah semua itu tukang pidato itu kasar. Pidato si tukang gigi. Bangunnya tukang gigi tapi ya, nah. Ibu hasutan munib sebenarnya. Hasutan nih, oh sebenarnya tukang pidato. Balik ya? Balik sebenarnya tukang pidato, tak sopan. Kul ngucap sira Muhammad wa ta'ala al-qadiru dzat sing kuwasa. Saiki. Lihatlah cara saya menjelaskan supaya mereka paham. Mesti paham kalau yang mereka geluti sekarang, yang mereka yakini sekarang sebetulnya barang batin. Napa sebetulnya barang apa? Saya mengkaji ayat ini itu sering sekali, sering sampai sekarang. Mungkin ya sampai nanti sampai asarenah sampai no asar. Ini rumah tenan iki. Kalau rapat sekedap teng sarang, 30 menit. Mergo sing rapat padha pinter ya cepet putus dadi. Rapat gue cepat tok. Padha ora paham ruwet. Jadi Allah itu zat yang kuasa mendatangkan adab dari sisi atas. Misalnya meteor jatuh terus Mars jatuh, tentu Allah mampu. Atau dari bawah misalnya ditelan bumi dan sebagainya.
Atau, dan ini yang sering terjadi, Allah menjadikan kalian itu saling nggak cocok, kemudian saling membunuh. Kan natijanya sama kan, misalnya kamu kena meteor kan ya mati, kena likuifaksi mati, disembelih mati. Milih ndi? Ayo milih ndi? Diujar-ujari bojo kuru mati. Disentak wong kaget kagak utang mati. Terus satu contoh no, sampai jatuh kecelakaan rapi, sensitif. Nah ini pentingnya ayat ini pernah saya baca satu hari setelah gempa Jogja. Setelah gempa Jogja itu satu hari saya nilai ke sana itu bahwa memang Allah selalu mengingatkan potensi. Muka-muka sampai ayat ini eling-eling. Jadi Allah itu adatnya di Quran itu dua. Satu menjelaskan itu sebagai hal yang potensial. Potensial itu bisa terjadi kapan saja. Ada yang diceritakan Allah itu secara faktual, yaitu rahmat. Rahmat itu kan selalu terjadi kapan saja. Maka itu diredaksikan Allah bisi watil jasmi dengan sifat kepastian kayak warahmati wasiat kulasa, itu pasti terjadi dan terus terjadi. Tapi kalau azab itu Allah menceritakan itu hanya potensi azab. Meskipun kadang-kadang benar-benar diwujudkan. Ya benar-benar pernah ada yang ngitung misalnya tsunami yang dahsyat itu hanya per 200 tahun. Gempa Jogja paling dahsyat itu pernah dihitung secara teori geologi itu hanya per 70 tahun. Artinya kalau azab itu ada siklusnya yang ekstrim loh ya. Tapi kalau rahmat kapan saja dan di mana saja. Maka pola-pola di Quran, kalau sampean mengkaji Quran, itu kalau rahmat itu mesti redaksinya itu bisi hotil jasmi dengan sifat kepastian. Rahmatku pasti terjadi. Kata barabbukum ala nafsi rahmah, bahkan Tuhanmu memastikan dirinya pelaku rahmat, dirinya pelaku pemberi rahmat, dan Allah mewajibkan pada dirinya sendiri. Tapi kalau Allah menceritakan adab itu hanya redaksi saya mampu memberi adab, tapi tidak harus melakukan. Jadi mampu kan tidak harus melakukan, tapi tetap potensi melakukan. Itu jenis qadir apa? Maka di surat Tabarok misalnya caranya Allah ngendikan gimana coba? Misalnya qul ara'aitum, diulang-ulang. Misalnya diulang semurut saja, misalnya apa wa sirru qawlakum wa innahu alimun bi dzati sudur ala ya'lamu khalaqa wa walladzi ja'ala khamsin amin man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamun. Sebagian ayat qul ara'aitakum dan sebagainya. Kadang kan qul ara'aitakum in atakum adzabuhu qul ara'aitum in atakum. Itu kan kira-kira maknanya gini, coba sekali-kali kamu berpikir setiap saat kamu itu kena adab. Lalu maknanya adab itu apa? Adab bagi seorang mubaligh misalnya tahu-tahu kena kasus perempuan, kan yang langsung jatuh misalnya. Karena itu ya siksa kan terus nggak laku. Atau salah omong lala terus jadi dibully kan. Apalagi atau salah undangan. Ada mubaligh datang di undangan HTI kan langsung NU nggak mau undang misalnya. Salah undangan macam-macam tuh. Tapi nawang keramat itu bebas hambatan. Lala rapi keramat itu jauh keramat. Nah ini rumah tenan ya. Kalau pastikan dan saya bertanggung jawab nanti ketemu pangeran ya. Nak rahmat itu mesti si hotul jasmi. Apa sih pasti. Memang ini bahasa ilmu hadis si hotul jasmi. Tapi kalau tentang adab itu Allah hanya ngendikan potensi. Potensi itu memang Allah mampu melakukan itu mampu. Cuma tetap diredaksikan potensi bisa ya. Bisa tidak, makanya Allah ngeredaksi amin tuman fis sama. Kenapa kamu leha-leha di bumi? Sementara orang yang di langit bisa saja membuat bumi ini tamur itu melumer, kira-kira likuifaksi. Setiap saat bumi yang kita injek ini bisa likuifaksi terus kita ditelan. Atau ya sebetulnya bumi baik-baik saja, tapi ada angin bandang. Fayursila alaikum qasifam minar rih fayurikokum bima kafartum. Kayak tsunami kan gitu, angin bekerja sama dengan gempa, terus sudah kamu di darat tapi fayuhrikakum bima kafartum. Makanya ahli gempa Jogja itu sama saya itu kagumnya bukan main. Karena tadi ketika tanya saya, Pak, masalah gempa itu gimana? Saya jawab tadi. Sebenarnya Quran itu pernah gambarkan orang itu tenggelam di darat. Yaitu tadi fayursila alaikum qasifam minarri fayuhrikakum bima kafartum. Tinggal Allah melibatkan angin kan mengirimkan gelombang, kamu di darat kayak kasus di Aceh tapi tetap apa? Tenggelam. Jadi justru tenggelam itu bayangan Quran yang berupa adab tuh fayurikokum bima kafartum, kamu tenggelam.
Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Kita nuduh ngajak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, ke malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali. Bali le maksiat yang Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Tidak usah ngomong gitu. Pokoknya adab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, tidak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa, atau itu tidak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisah melarat, Qur'ane ra barokah. Ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab go duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean go duwe wong. Rumah samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Iya. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak, tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus pilih-pilih, wah putih ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Tidak mesti semua di dunia itu, tidak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa saja hisabnya banyak, tapi bisa saja memang barokah. Ini bodoh yang melarat wis. Tapi saya radi rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan tidak pernah tahu. Nawali mesti ngringakno hisab. Tapi nak rawali pancen ya aki-aki adab. Umume wa may takila ala makhraja. Wong ora tau untuk makhrajan niku wis perlu dicurigai, no? Saya ulang lagi ya. Maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe iku sapa? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan, tapi rasa ngerti sebab. Ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat, orang mengamati kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan tidak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan tidak pernah tahu. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita tidak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Kenapa? Wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan nak sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong ya berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dosa suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong pun bis warga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid, gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu. Pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo, milih sing husnudzon lah, berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Sesuai oleh ngedol Quran lu ngawur. Oh, tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Bebalo ISIS. Kita asli nih, maksudnya begini tuh kan. Begini tuh kan. Jadi nanti jangan ngomong damai itu dingin. Yo, macam yo lucu, nak wong brewokan terus gak garang.
Lucu nih, jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ora perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh, aku walat. Lho tuh harus mubalek kowe sapa? Lah nek aku ora mau kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Mak aku lah sak uri-uriku. Cara dene protes ning pangeran tetep dosane akeh dekne paling ngenyek dekne ditulis wira loro paling. Enak gak sampai ilmu. Apa meneh diperjualbelikan. Mas, tuntas kok ngadepi aku sama dosa. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadabi. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasane aku roh munib, mati kecepet omahe paribasane. Utawa mati tiba ning WC. Misal aku tetep darani syahid. Kategorine mahdum. Ojo kok aku makine ning WC. Mungkin dene nutupi kewaliane tapi ebane mati ning apa? Ebane mati ning WC. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang karena Allah jelas ngendikan hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji ku sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarah kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang Yunus saya misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah, bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafarah betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafarah dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarah. Dan misalnya Gus Afif ya persimaan mulai kesandung berganti. Ceblok. Ya, tapi salam tapi orang ceblok. Kalau nanti diceritani Ustaz, tengah drama juga kisahnya. Saya latihan Nyai Bapak kepleset. Itu berkat kocar kati. Saya pertahankan satu. Upload. Sekarang barguling. Wah ini masih. Mereka latihan apa? Ini paling penting. Berkat gak masalah, berkat enggak. Nah, seperti ini tuh rasa nak willy sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena eri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhrikakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Tak lawan tenan. Aku bolak-balik juga. Aku bolak-balik ketemu aneh-aneh. Kalau kemarin tidak bisa cara ketemu aneh-aneh. Tak tantang. Tapi ketemu aku sama nih Mas. Wah. Betul lah kalau. Loh, kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu apalagi darinya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil aku bima amantum. Belum mikir, mana ya? Seudon rasa di lembaga, no seudon.
Baru seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri welek, mana seudon kok dikai panggung. Jaja aja itu. Jaja bisa. Baru seudon kok di lembaga. Tak lawan yakin dunia. Gue selama suarga lah tak protes. Nah, gue selalu tetap bahaya itu bahaya sekali. Orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi, kenapa? Potensi. Potensi enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati wasiat. Inna rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Misalnya ono toha bojone minggat tak ri rahmat, namun untuk sing luwih apik itu bojo. Selalu pengen. Misalnya bojo minggat, namun apa diganti sing luwih, nah wis ngono tak pilih kuwi. Engko sing minggat tak mulai nek. Ternyata rapi piye wae bahaya nek ora mulai malah ono penggantine tenan kan. Mulane ngaji to, pun nang anut kula. Fayukhrikakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengiran. Wong yang terjadi di Indonesia udah ide mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno bertobat wong-wong. Awas ya, dunia saya tak lama. Amal Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pengiran pertama, ngelapor wong sing masalah mbak. Ana awaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku mbek aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku bener aja ngono. Ulama dilawan bal ngenyek. Yakin wis ora yakin. Oke, ana awaluman yajsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu iku apa sungkeman. Songo kata jasa yatsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong bisa putuskan saya atau mereka yang benar. Aku lah yang ngono hari ini. Sawan wong dilawan ngawur Quran wae pangeran ngitikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in alim. Kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena adab saja kafar, apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, horid ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Tapi delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati. Wah. Gak syahid sama karena dia tetap ngumbar nafsu kan, cuma keok kan ngono. Orang nih sing koyo muni kan, ape delok rawani, mosok jenggoten kok. Ape takok ya rawani. Pas ketemu sing disenengi duwi lho. Wah, iku nak mati nih. Oh tak salati mimit ngono. Nak salat mayit tak biru-biru papat. Besok kowe 7. Itu aja walu. Loh, jangan kira tuh gak sah loh. Salat mayit ditakbiri piro wae? Sah. Masyhur nek ngene fikih, tapi rasa ge aliranannya. Loh aku ahli fikih rasa mbok debat kan banyak mengatakan Allah Akbar itu zikir. Sehingga jumlahnya tidak perlu dibatasi. Cuma saiki wis milah papat ae. Papat ya umumnya. Aku nganti lali jumlahnya. Cuma nak soben suatu saat nak muni mati saya aku kira jadi itu. Istimewa. Istimewa tapi sesat nih itu. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya, kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya itu. Mereka jelas wa rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa fir'atin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Quran yo jelas, hadis qudsi nya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Ngomong ngaji ra bener kan. Wah semane tenan wis.
Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pangeran tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngentoni riyen gitu. Nah, bareng niku mengkirian niku. Apa anak awaluman ya jesu bena ya dari rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Khusuma itu nyelesaikno para. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.